Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaida ini NPM 1911060185 dari kelas Biologi C semester 5. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang seleksi alam untuk memenuhi mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusuma MPD. Nah, jadi pada umumnya itu evolusi pasti mengalami yang namanya seleksi alam. Seleksi alam itu sendiri adalah suatu proses dengan nama mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Ini juga biasanya sering disebut dengan mekanisme self-dividend. Nah, selanjutnya di sini juga ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar seleksi alam dapat terjadi, yaitu yang pertama adanya variasi yang terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Nah, yang kedua itu organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Nah, yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi yang bervariasi. Kondisi ini menghasilkan kompetensi antar organisme untuk tetap bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, pada kondisi ini menghasilkan kompetensi antar organisme untuk tetap bertahan hidup dan bereproduksi. Akibatnya, organisme dengan sifat-sifat yang memberikannya keuntungan akan lebih banyak jumlahnya dibanding dengan pesaingnya, dan pembawa sifat-sifat yang tak menguntungkan akan berkurang atau hilang pada generasi selanjutnya. Konsep sentral seleksi alam adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Nah, fitness sendiri adalah ukuran kemampuan organisme untuk dapat survive dan bereproduksi yang selanjutnya menentukan ukuran kontribusi genetiknya. Nah, kepada generasi selanjutnya, namun fitness tidak dapat sama dengan jumlah total anak pada satu individu. Namun fitness tidak sama dengan jumlah total anak pada satu individu saja, melainkan fitness diindikasi dan sebagai jumlah generasi selanjutnya yang membawa gen organisme bersangkutan. Misalnya, jika suatu organisme bisa bertahan hidup dengan baik dan bereproduksi dengan cepat, namun semua anakannya terlalu kecil dan lemah untuk bertahan hidup, maka organisme ini hanya memberi kontribusi genetik yang kecil pada generasi selanjutnya sehingga memiliki fitness yang rendah. Nah, bila suatu alel meningkatkan fitness lebih dari alel lain pada suatu gen, maka di setiap generasi alel ini akan lebih banyak dijumpai dalam populasi. Nah, sifat-sifat ini disebut dengan selected for. Nah, sebagai contohnya, sifat-sifat yang dapat meningkatkan fitness adalah peningkatan kemampuan bertahan hidup dan peningkatan fekunditas. Sebaliknya, fitness yang lebih rendah yang disebabkan adanya alel yang tak menguntungkan dan mengganggu akan menyebabkan alel ini menjadi semakin jarang muncul pada generasi selanjutnya, dan ini disebut dengan selected against. Yang penting bahwa fitness berubah, maka sifat yang dulunya netral atau bahkan berbahaya serta mengganggu akan menjadi menguntungkan. Selanjutnya di sini ada seleksi alam. Yang pertama ada seleksi disruptif atau seleksi yang mengganggu. Nah, seleksi yang mengganggu ini adalah seleksi bagi sifat-sifat ekstrim dan sering menghasilkan dua nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Kalau kembali ke contoh tadi, di sini tinggi atau rendah adalah menguntungkan dan nilai medium menjadi tidak menguntungkan. Contohnya yang sering diberikan adalah differential sex. Jantan dan betina adalah dua sifat yang dianggap ekstrim dan di luar sifat-sifat ini tidak menguntungkan dan akan terseleksi. Dua sifat yang ekstrim ini sangat potensial untuk saling tertarik dan kawin. Selanjutnya di sini yang kedua ada seleksi yang stabil. Dalam hal ini, organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibandingkan organismenya yang memiliki nilai ekstrim. Nah, contoh paling menarik adalah berat badan bayi. Nah, berat badan bayi rata-rata sekitar 3 kilo. Dan semakin jauh dari nilai rata-rata bayi, akan tidak menguntungkan dan memiliki survival rate yang rendah, sehingga saat ini ukuran berat badan bayi cenderung sama.
Dan yang terakhir ada seleksi terarah. Nah, seleksi terarah ini yang merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Misalnya, organisme semakin lama dan akan makin tinggi atau makin panjang atau makin besar dan seterusnya. Bisa juga ini sebaliknya, misalnya organisme semakin lama akan semakin pendek atau semakin kecil dan seterusnya. Pada umumnya, seleksi alam membuat alam sebagai ukuran mengenai individu mana atau sifat mana yang cenderung bisa bertahan hidup. Hal ini merujuk pada ekosistem, yakni sistem di mana organisasi berinteraksi dengan setiap elemen fisik maupun biologi di dalam lingkungan lokalnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.